Kaki terus kesemutan. Berjalan sebentar sudah terasa berat. Bangun pagi, telapak kaki seperti mati rasa. Jika itu terjadi pada Anda, ada satu hal penting yang harus Anda tahu. Bukan karena usia. Masalah ini muncul karena tubuh Anda kekurangan nutrisi yang seharusnya mengaliri saraf dan pembuluh darah setiap hari. Tanpa nutrisi itu, kaki menjadi lemah, sendi kaku, dan bengkak semakin sering. Inilah alasan mengapa banyak orang minum obat berbulan-bulan tapi tetap tidak membaik. Saya, Dr. Budi Hartono, telah merawat lansia lebih dari 36. Dan saya bisa mengatakan satu hal dengan sangat tegas. Kaki Anda masih bisa pulih, bahkan jika Anda sudah berusia 60, 70, atau 80 tahun. Hari ini, saya akan membagikan 8 cara alami yang bisa membuat kaki lebih ringan, saraf lebih kuat, dan bengkak berkurang hanya dengan bahan makanan sederhana di dapur rumah Anda. Dan di akhir video, akan ada satu rahasia cepat pulih, yaitu cara menggabungkan 3 makanan yang mampu memperbaiki saraf dan aliran darah lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Jika Anda ingin kaki kembali kuat dan tidak ingin menjadi beban bagi keluarga, tuliskan angka 10 di kolom komentar. Kita mulai sekarang. Telur kampung adalah salah satu makanan paling sederhana, tetapi banyak lansia tidak tahu bahwa makanan ini dapat membantu mengurangi kesemutan, mengurangi rasa seperti ditusuk jarum, dan mengembalikan tenaga di telapak kaki hanya dalam beberapa minggu. Alasannya sederhana. Telur kampung mengandung asam amino penting seperti glycine dan prolin. Dua zat ini bekerja seperti bahan bakar yang membantu saraf memperbaiki diri. Ketika saraf mulai pulih, sinyal dari otak ke kaki menjadi lebih jelas. Hasilnya, kesemutan berkurang, kaki terasa lebih hidup, dan Anda lebih mudah melangkah. Bayangkan kabel listrik yang sudah mulai terkelupas. Jika lapisan pelindungnya diperbaiki, aliran listrik akan kembali lancar. Saraf Anda juga sama. Tanpa nutrisi yang tepat, saraf menyala tidak stabil, dan itu menimbulkan rasa geli, kebas, serta sensasi menusuk. Saya teringat seorang pasien, Pak Hasan, berusia lebih dari 65 tahun. Beliau mengalami kesemutan di telapak kaki selama bertahun-tahun. Setiap pagi, beliau harus berdiri sangat pelan agar tidak kehilangan keseimbangan. Saya menyarankan satu hal sederhana. Makan 2 butir telur kampung rebus setiap pagi, dipadukan dengan sedikit sayur hijau. Dalam waktu 2 minggu, beliau datang kembali dengan wajah penuh semangat, mengatakan bahwa telapak kakinya terasa menyala lagi. Kesemutan berkurang, dan beliau bisa berjalan ke masjid tanpa harus berhenti berkali-kali. Cara terbaik untuk mendapatkan manfaatnya sangat mudah. Pilih telur kampung. Rebus atau poached agar nutrisinya tetap terjaga. Makan di pagi hari, karena pada waktu ini tubuh lebih mudah menyerap protein untuk memperbaiki saraf yang lelah setelah semalaman tidur. Jika Anda ingin saraf kaki kuat kembali, mulailah dari satu hal kecil, sebuah telur kampung. Ingat kalimat ini, saraf kuat dimulai dari telur yang sederhana. Jika Anda masih teodoi sampai sini, tuliskan angka 1 di kolom komentar agar saya tahu siapa yang serius muon sehat. Kesemutan yang terasa seperti semut merayap, panas, atau geli di malam hari hampir selalu terkait dengan melemahnya lapisan pelindung saraf. Saat pelindung ini rusak, sinyal saraf menjadi tidak stabil, dan kaki mulai mengirimkan sensasi aneh yang membuat Anda tidak nyaman. Untuk memperbaikinya, tubuh membutuhkan nutrisi tertentu yang sangat kuat, dan bayam adalah salah satu sumber terbaiknya. Bayam dan sayur hijau kaya akan vitamin B12, folat, dan zat besi. 3 nutrisi ini adalah bahan utama untuk membangun kembali mielin, yaitu selubung pelindung saraf. Ketika mielin diperbaiki, saraf bekerja lebih lancar, sinyal kembali jelas, dan rasa kesemutan perlahan menghilang. Bayangkan saraf sebagai kabel listrik.
Jika kabelnya terkelupas, arus listrik menjadi tidak stabil. Tetapi jika lapisannya diperbaiki, listrik kembali mengalir dengan tenang. Nutrisi dalam bayam melakukan hal yang sama untuk saraf Anda. Cara mengonsumsinya juga sangat sederhana. Bayam tidak boleh dimasak terlalu lama, karena panas tinggi dapat merusak vitamin penting di dalamnya. Tumis cepat dengan sedikit bawang putih, rebus sebentar hingga layu, atau jadikan jus segar dengan sedikit perasan jeruk nipis, agar vitamin tetap terjaga. Jika dilakukan secara rutin, nutrisi dari sayur hijau akan membantu mengurangi rasa kesemutan, menenangkan saraf, dan membuat tidur malam lebih nyenyak. Sayur hijau juga membantu memperbaiki aliran darah kecil di kaki, yang sering melemah seiring bertambahnya usia. Dengan peredaran yang lebih baik, oksigen dan nutrisi mencapai saraf lebih cepat, sehingga proses pemulihan berjalan lebih efektif. Bayam bukan hanya makanan sehat, tetapi merupakan pendukung utama bagi saraf yang sudah lama kelelahan karena usia dan aktivitas harian. Ingat kalimat ini, saraf yang kuat dimulai dari makanan hijau. Jika Anda masih mengikuti sampai bagian ini, tuliskan angka 2 di kolom komentar. Banyak lansia merasa kaki cepat berat, mudah lelah, atau bengkak di area mata kaki. Ini bukan hanya masalah saraf, tetapi tanda bahwa pembuluh darah kecil di kaki mulai tersumbat. Di usia lanjut, dinding pembuluh darah menebal, aliran menjadi lambat, dan oksigen sulit mencapai ujung kaki. Akibatnya timbul rasa berat, lemah, dan sensasi tidak nyaman ketika berjalan. Ikan kembung dan sarden adalah dua sumber omega-3 alami yang sangat kuat untuk memperbaiki kondisi ini. Omega-3 bekerja layaknya penghalus aliran, membantu membersihkan endapan lemak halus, mengurangi kekakuan pembuluh, dan meningkatkan fleksibilitas dinding arteri. Ketika pembuluh lebih lentur dan bersih, darah akan mengalir lebih mudah ke daerah yang paling jauh, termasuk telapak dan jari kaki. Aliran darah yang lancar berarti dua hal penting. Pertama, oksigen mencapai saraf dan otot lebih cepat, sehingga kaki terasa lebih ringan. Kedua, pembengkakan berkurang karena cairan tidak lagi terjebak di jaringan sekitar pergelangan kaki. Cara mengonsumsinya sangat mudah. Pilih ikan kembung atau sarden segar jika memungkinkan. Jika menggunakan sarden kalengan, pilih yang disimpan dalam minyak zaitun atau air, bukan minyak yang mudah teroksidasi. Masak dengan cara dikukus, dipanggang, atau dimasak kuah agar omega-3 tidak rusak oleh suhu tinggi. Tambahkan sedikit jeruk nipis untuk mengurangi aroma dan menambah antioksidan alami. Mengonsumsi ikan ini beberapa kali dalam 1 minggu dapat membantu kaki menjadi lebih kuat, tidak cepat lelah, dan tidak terasa berat ketika berjalan. Banyak lansia merasakan perubahan jelas hanya dengan mengganti lauk 2 atau 3 kali seminggu. Jika Anda ingin aliran darah kembali lancar sampai ke ujung kaki, kombinasikan ikan kembung atau sarden dengan sayur hijau yang kaya folat untuk hasil yang lebih optimal. Ingat kalimat ini, aliran lancar, kaki kuat. Jika Anda setuju dengan manfaat ini, tuliskan angka 3 di kolom komentar. Banyak lansia merasa kaki cepat lelah, gemetar saat berdiri lama, atau sulit menaiki tangga. Masalah ini bukan hanya karena usia, tetapi karena otot dan saraf tidak mendapatkan bahan bakar yang cukup. Tempe adalah salah satu makanan paling sederhana yang dapat membantu memulihkan kondisi ini. Tempe kaya akan vitamin B kompleks, termasuk B1, B2, B6, dan B12. Vitamin-vitamin ini berperan penting dalam produksi energi, pengiriman sinyal saraf, dan pemulihan jaringan saraf tepi. Ketika tubuh kekurangan vitamin B, otot bekerja lebih lambat, saraf menjadi lemah, dan kaki terasa tidak stabil. Selain itu, tempe mengandung protein nabati yang mudah dicerna, sangat cocok untuk lansia yang sering mengalami masalah pencernaan ketika mengonsumsi daging merah. Protein dari tempe memberi kekuatan pada otot, membuat langkah lebih stabil, dan membantu tubuh bertahan lebih lama saat berjalan.
Tempe juga memiliki magnesium alami, mineral yang membantu otot berkontraksi dan rileks dengan baik. Jika kadar magnesium rendah, otot kaki mudah kram, cepat pegal, dan sulit pulih setelah aktivitas kecil. Cara mengonsumsi tempe sangat mudah. Anda bisa menumis tempe tipis dengan sedikit minyak, memanggangnya, atau mengolahnya menjadi sup ringan. Hindari menggoreng tempe terlalu kering karena dapat merusak kandungan vitamin B dan membuat tempe kurang sehat bagi pembuluh darah. Waktu terbaik menikmati tempe adalah pada pagi hari, agar protein dan vitamin B langsung digunakan tubuh untuk menguatkan otot sepanjang hari. Mengombinasikan tempe dengan sedikit jahe atau bawang putih juga dapat membantu memperlancar aliran darah dan meningkatkan energi. Tempe bukan sekadar makanan murah, tetapi merupakan sumber kekuatan harian untuk kaki yang sudah lama lemah dan kelelahan karena aktivitas. Ingat kalimat ini, tempe memberi tenaga, bukan sekadar kenyang. Jika Anda setuju bahwa tempe adalah makanan terbaik untuk memperkuat kaki, tuliskan angka 4 di kolom komentar. Kram malam, betis menegang tiba-tiba, atau rasa bergetar saat berdiri dari tempat tidur adalah tanda bahwa otot kaki kekurangan mineral penting, terutama kalium dan magnesium. Di usia lanjut, kekurangan mineral ini sangat umum terjadi, dan pisang serta pepaya adalah dua makanan yang bisa membantu memperbaikinya dengan cepat. Pisang kaya akan kalium, yaitu mineral yang mengatur komunikasi antara otak, saraf, dan otot. Jika kadar kalium rendah, sinyal listrik yang mengontrol gerakan otot menjadi kacau. Hasilnya adalah kram mendadak, getaran halus di kaki, atau rasa lemah setelah berjalan sebentar. Sementara itu, pepaya mengandung enzim papain yang membantu tubuh menyerap protein dan nutrisi lain dengan lebih efektif. Ketika penyerapan nutrisi meningkat, otot mendapatkan energi yang stabil dan saraf bekerja lebih tenang. Pepaya juga tinggi vitamin C dan antioksidan yang membantu menjaga pembuluh darah tetap elastis sehingga aliran darah ke kaki lebih lancar. Kombinasi pisang dan pepaya memberikan dua efek besar. Pertama, merilekskan otot yang tegang sehingga kram lebih jarang muncul. Kedua, menstabilkan energi kaki, membuat Anda lebih kuat berjalan tanpa cepat lelah. Cara mengonsumsinya sangat sederhana. Untuk pisang, pilih pisang rebus atau pisang kukus agar lebih ramah bagi pencernaan lansia. Pisang goreng sebaiknya dihindari karena minyak dan tepungnya dapat mengganggu gula darah dan menambah beban pada pembuluh darah. Pepaya paling baik dikonsumsi pada pagi hari dalam keadaan perut belum terlalu penuh, sehingga enzim papain bekerja maksimal. Anda bisa memakannya langsung atau mencampurnya dengan sedikit air jeruk nipis agar lebih segar dan membantu penyerapan vitamin. Jika dilakukan secara rutin, kombinasi dua makanan ini akan membantu mencegah kram malam, mengurangi tegang otot, dan membuat kaki terasa lebih ringan sepanjang hari. Ingat kalimat ini, kalium menenangkan otot, pepaya membantu tubuh menyerap manfaatnya. Jika Anda setuju dengan manfaat ini, tuliskan angka 5 di kolom komentar. Banyak lansia merasa cepat lelah meskipun hanya berjalan beberapa menit. Kaki mudah berat, betis cepat panas, dan aktivitas kecil terasa seperti menguras tenaga. Ini adalah tanda bahwa otot kekurangan magnesium dan zat besi, dua mineral penting yang berperan langsung dalam kekuatan kaki. Kacang hijau adalah salah satu sumber alami magnesium dan zat besi yang paling mudah diserap tubuh. Magnesium membantu otot berkontraksi dan rileks secara seimbang, sehingga gerakan menjadi stabil dan tidak mudah kram. Ketika kadar magnesium rendah, otot mudah tegang, cepat lelah, dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Zat besi dalam kacang hijau membantu tubuh membentuk sel darah merah yang membawa oksigen. Semakin baik suplai oksigen ke kaki, semakin kuat otot bekerja saat Anda berdiri, berjalan, atau menaiki tangga. Tanpa oksigen yang cukup, betis terasa berat,
cepat panas, dan langkah menjadi tidak stabil. Selain itu, kacang hijau mengandung protein nabati yang lembut untuk pencernaan lansia. Protein ini menjadi bahan penting untuk membangun ulang serat otot yang melemah karena usia. Cara mengonsumsi kacang hijau sangat sederhana dan ramah untuk tubuh. Rebus hingga pecah dan tambahkan sedikit santan atau daun pandan untuk aroma lembut. Agar lebih sehat, kurangi gula atau ganti dengan sedikit madu. Konsumsi pada sore hari sangat cocok untuk membantu otot pulih setelah aktivitas sepanjang hari. Anda juga bisa membuat versi yang lebih ringan, yaitu kacang hijau tanpa santan dengan tambahan jahe. Jahe membantu memperlancar aliran darah, sehingga nutrisi mencapai otot lebih cepat. Jika dikonsumsi secara rutin, kacang hijau dapat membantu mengurangi rasa lemah pada betis, meningkatkan tenaga saat berjalan lebih jauh, mencegah kram akibat kelelahan, dan membuat kaki terasa lebih stabil ketika berdiri lama. Kacang hijau bukan sekadar makanan tradisional, tetapi pendorong energi alami untuk kaki yang mulai kehilangan kekuatan seiring bertambahnya usia. Ingat kalimat ini, otot kuat membutuhkan magnesium dan zat besi. Jika Anda dong'i foi manfaat ini, tuliskan angka 6 di kolom komentar. Saat usia semakin naik, tubuh memproduksi kolagen jauh lebih sedikit daripada ketika Anda masih muda. Akibatnya, sendi menjadi kaku, lutut cepat sakit, pergelangan kaki mudah bengkak, dan kulit kaki tampak lebih tipis. Untuk memperbaikinya, tubuh membutuhkan kolagen dari luar, dan dua sumber terbaiknya adalah kaldu tulang dan gelatin alami. Kaldu tulang mengandung kolagen tipe 1, tipe 2, dan tipe 3, yaitu kolagen yang langsung bekerja pada tulang rawan sendi, ligamen, jaringan kulit, dan pembuluh darah. Ketika kolagen cukup, sendi menjadi lebih licin, bengkak berkurang, dan langkah terasa lebih stabil. Sementara itu, gelatin adalah bentuk kolagen yang sudah dipecah menjadi partikel kecil sehingga mudah diserap tubuh, terutama bagi lansia yang sering memiliki penyerapan nutrisi lebih lambat. Gelatin membantu memperkuat struktur kulit, menjaga elastisitas pembuluh darah, dan mendukung pemulihan jaringan penyokong kaki. Mengonsumsi kolagen dari kaldu tulang dan gelatin memberi 3 manfaat besar. Pertama, mengurangi kekakuan sendi, terutama di pagi hari. Kedua, mempercepat pemulihan jaringan yang lemah. Ketiga, meningkatkan kestabilan saat berjalan atau berdiri lama. Cara mengolah kaldu tulang sangat sederhana. Rebus tulang sapi atau tulang ayam dengan sedikit cuka apel selama beberapa jam agar kolagen larut ke dalam kuah. Semakin lama direbus, semakin kaya kandungan kolagennya. Gunakan api kecil agar struktur kolagen tidak rusak. Setelah dingin, kaldu yang baik akan berubah menjadi tekstur gelatin padat. Ini tanda kandungan kolagennya tinggi. Untuk gelatin, pilih gelatin tanpa pewarna dan tanpa gula tambahan. Anda bisa melarutkannya ke dalam air hangat, mencampurkannya dengan teh, atau menambahkannya ke dalam sup. Jika dikonsumsi secara rutin, kombinasi kaldu tulang dan gelatin akan membantu sendi bergerak lebih ringan, mengurangi rasa nyeri, dan membuat kaki terasa lebih kuat sepanjang hari. Ingat kalimat ini, saat kolagen cukup, sendi menjadi tenang. Jika Anda merasakan manfaatnya, tuliskan angka 7 di kolom komentar. Banyak masalah kaki pada lansia, seperti kesemutan yang tidak hilang, bengkak di pergelangan, dan rasa terbakar di betis, berasal dari peradangan di saraf dan jaringan kaki. Peradangan ini membuat saraf menjadi sensitif, aliran darah melambat, dan kaki terasa tidak stabil. Dua bahan dapur yang paling efektif untuk mengatasi kondisi ini adalah kunyit dan jahe. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa antiinflamasi alami yang sangat kuat. Kurkumin membantu menenangkan sara yang meradang, mengurangi tekanan pada jaringan kaki, dan memperbaiki kualitas aliran darah kecil di betis dan telapak kaki. Ketika peradangan berkurang, kesemutan perlahan mereda,
dan kaki terasa lebih hangat serta ringan. Jahe memberikan efek tambahan. Senyawa ginjerol di dalamnya membantu melebarkan pembuluh darah kecil, memperlancar pergerakan darah, dan mengurangi rasa nyeri atau kaku pada otot. Kombinasi kunyit dan jahe menciptakan efek ganda, mengurangi peradangan, memperbaiki aliran darah, menenangkan saraf yang tegang. Cara mengonsumsinya sangat mudah. Campurkan 1 sendok teh bubuk kunyit, setengah sendok teh bubuk jahe, sedikit lada hitam, dan madu ke dalam air hangat. Lada hitam penting karena membantu tubuh menyerap kurkumin beberapa kali lebih cepat, sehingga efeknya lebih kuat. Minumlah pada malam hari ketika tubuh sedang dalam fase pemulihan alami. Anda juga bisa membuat versi segar. Rebus jahe yang diiris tipis, tambahkan sedikit kunyit segar, dan minum selagi hangat. Minuman ini membantu merilekskan otot setelah seharian beraktivitas dan menenangkan saraf sebelum tidur. Jika dikonsumsi rutin, kunyit dan jahe dapat membantu mengurangi bengkak di pergelangan, menenangkan saraf yang membuat kaki kesemutan, membuat kaki terasa lebih ringan ketika bangun pagi, dan meningkatkan kualitas tidur. Kunyit dan jahe bukan sekadar bumbu dapur, tetapi obat alami untuk kaki yang meradang akibat usia. Ingat kalimat ini, peradangan turun, kaki kembali ringan. Jika Anda setuju dengan manfaatnya, tuliskan angka 8 di kolom komentar. Sekarang Anda sudah mengetahui 8 cara alami yang dapat membantu mengurangi kesemutan, memulihkan kekuatan kaki, dan membuat langkah terasa lebih ringan setiap hari. Semua solusi ini sederhana, aman, dan bisa ditemukan di dapur rumah Anda sendiri. Mari kita ringkas manfaatnya agar Anda mudah mengingat. Telur kampung membantu menghidupkan kembali saraf yang lemah. Bayam dan sayur hijau memperkuat pelindung saraf dan mengurangi kesemutan. Ikan kembung dan sarden melancarkan aliran darah hingga ke ujung kaki. Tempe menambah energi otot dan menutrisi saraf sepanjang hari. Pisang dan pepaya menghentikan kram malam dan menenangkan otot. Kacang hijau meningkatkan tenaga saat berjalan dan membuat kaki lebih tahan lama. Kaldu tulang dan gelatin memperbaiki sendi serta jaringan penopang kaki. Kunyit dan jahe mengurangi peradangan dan membuat kaki terasa lebih ringan. Semua makanan ini bekerja pada bagian tubuh yang berbeda: saraf, otot, sendi, dan pembuluh darah. Dan ketika semuanya membaik bersama, kaki Anda akan terasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, ada satu hal penting yang perlu Anda ingat. Perubahan hanya terjadi jika Anda mulai menjalankan salah satunya hari ini, bukan besok, bukan minggu depan. Untuk pemulihan yang lebih cepat, ada satu rahasia sederhana. Gabungkan bayam, telur kampung, dan sedikit pepaya pada pagi hari. Kombinasi ini membantu tubuh menyerap vitamin B, folat, dan enzim secara lebih efektif, sehingga saraf dan aliran darah pulih jauh lebih cepat. Anda tidak perlu mengubah seluruh pola makan sekaligus. Mulailah dari satu langkah kecil. Pilih satu makanan yang paling mudah Anda lakukan, dan lakukan secara konsisten selama beberapa minggu. Jika Anda ingin saya membuat video khusus tentang masalah kaki tertentu, seperti kram malam, nyeri lutut, bengkak pergelangan, atau kesemutan kronis, tuliskan angka 10 di kolom komentar. Ingat satu hal terakhir, ketika Anda merawat tubuh dengan sabar, tubuh akan membalasnya dengan kekuatan yang tidak Anda sangka.